Halo sobat, saya ada satu pertanyaan besar, yaitu apa kabar ekonomi rakyat? Kok kelihatannya nasib rakyat ini berbanding terbalik dengan statement para pejabat yang selalu menyebut apapun yang mereka lakukan itu demi rakyat. Tapi kenyataan yang terjadi sekarang ini adalah harga-harga terus naik. Seolah-olah tinggal satu harga yang nggak naik-naik, malah turun, yaitu harga diri. Itu kenyataan yang saya kira harus cepat diatasi oleh pemerintah, atau gerakan-gerakan rakyat anti pemerintah akan terus meningkat seperti telah kita saksikan beberapa hari terakhir ini. Dan kita ketahui rakyat betul-betul sangat susah hidupnya karena berbagai hal. Antara lain kita ketahui yang pertama beberapa bulan yang lalu ketika pemerintah mencabut 4 dari 6 pupuk bersubsidi. Petani kalang kabut setengah mati nih, kerugian besar-besaran, mereka menjual tanah dan menggadaikan tanah dan lain sebagainya, sehingga banyak yang alih profesi. Kemudian pemerintah menaikkan harga BBM yang menyebabkan kenaikan berbagai macam harga barang kebutuhan. Sekarang kita mendengar pemerintah mau menaikkan harga tol. Kemudian pemerintah sedang berusaha untuk menggantikan LPG 3 kg yang bersubsidi dengan kompor listrik. Di mana ini membuat banyak orang resah karena apa? Kalau sampai nanti mereka sudah terlanjur pakai kompor listrik terus tarif listrik naik, bagaimana ini? Nah, ini saya mau menanyakan ke ahlinya nih, Pak Rizal Ramli. Bagaimana nih Pak Rizal Ramli? Gigian, ekonomi umum secara makro lumayan, tumbuh 5%. Terutama karena ada durian jatuh atau windfall profit. Karena naiknya harga-harga komoditi seperti batu bara, sawit, dan lain-lain karena adanya perang di Ukraina. Itulah yang menolong ekonomi Indonesia kelihatan secara umum baik. Tapi itu bukan prestasi Jokowi. Itu karena faktor eksternal, ya kan? Harga komoditi melonjak, batu bara dari 100 sampai di atas $300. Ya, ekonomi Indonesia ketolong, tapi bukan karena Jokowi hebat dalam mengelola ekonomi. Nah, coba bandingkan dengan negara tetangga kita yang tidak punya sumber daya alam dan komoditi, seperti Vietnam. Tumbuhnya 7,9%. Seperti Filipina yang biasanya ketinggalan, itu tumbuhnya 7,4%. Kita hanya 5%. Nah, tapi itu ekonomi secara umum. Siapa yang menikmati windfall profit ini? Kebanyakan adalah kaum oligopolis ini. Yang oligopoli ini karena apa? Mereka lah yang menguasai sumber daya alam dan sebagainya, oligarki. Yeah. Nah, tapi rakyat biasa sangat-sangat susah sekali. Kenapa? Inflasi umum memang hanya 5,5%. Tetapi inflasi makanan sudah 11,5% sebelum harga BBM naik. Dengan naiknya harga BBM, pasti harga makanan bakal naik lagi, bisa-bisa sampai 15% sampai akhir tahun. Tetapi upah minimum tahun lalu rata-rata hanya boleh naik 0,3%. Jadi kebayang nggak Gigen itu? Buruh, ya kan, hanya boleh naik 0,3%, inflasi makanan 15%. Itu mah program ngajak miskin rame-rame, itu yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Ya. Nah, yang kedua, rakyat kita selama COVID kan memang sulit. Begitu COVID udah mulai membaik dikit, diketok palanya dengan menaikkan harga macam-macam, rontok lagi dengan naikin harga BBM yang Pertalite naik 30%, ya kan, naikin listrik, naikin pajak,
naikin gas dan sebagainya. Jadi rakyat kita itu belum sempat nafas, udah dikenakan kebijakan Jokowi yang sangat bikin susah rakyat. Apalagi dilakukan pada awal September. Ini kan awal tahun baru, di mana ibu-ibu, bapak-bapak lagi panik buat bayar uang muka sekolah yang sangat mahal banget. Ya kan, 5 juta masuk SMP dan sebagainya. Iya kan? Jadi udah harus bayar uang sekolah, ditimpa kenaikan harga ini. Kok tega-teganya sih situ para pejabat? Ya, situ mah aman, situ mah nyaman. Tapi coba dong punya empati sama rakyat kita. Nah, kemudian banyak juga pejabat dan analis abal-abal yang mengatakan 120 pengendara sepeda motor itu cuma bakar subsidi doang. Ngomong gitu kok tega gitu loh. Pemilik sepeda motor di Indonesia 120 juta. Ya memang ada motor mahal, moge dan lain-lain yang pakai Patramark. Tapi yang 120 juta ini itu dipakai buat istrinya, keluarganya, buat nyari duit, ngojek. Total tuh penumpangnya kaliin 2 aja. Jadi total penumpang yang menggunakan sepeda motor itu 240 juta. Ya, per hari. Inilah mereka yang hidupnya pas-pasan. Jadi mereka bukan bakar subsidi, mereka memang harus buat bisa hidup. Nah, beda dengan sisanya yang rakyat Indonesia yang paling atas 35 juta orang. Itu mereka udah nyaman lah, udah makmur, punya mobil, punya rumah. Kalau kelompok itu memang nggak ada masalah. Tapi 240 juta rakyat kita yang golongan menengah semakin hidupnya susah. Itulah kenapa hari ini demo-demo sangat meluas di berbagai kota di Indonesia. Ingin perubahan. Mereka sederhana, turunkan harga BBM atau Jokowi turun. Dan menurut saya, slogan itu masuk akal ya. Memang kalau Jokowi turun, harga BBM bisa diturunin. Nggak sulit-sulit amat. Apalagi harga internasional minyak mentah lagi turun gitu loh. Jadi memang pilihannya turunkan BBM atau Jokowi turun. Itu mahasiswa pintar sekali dengan slogan kayak gitu. Ya, dan dulu kan ada tuh konsep ekonomi kerakyatan yang dipelopori antara lain oleh Dawam Raharjo, Gunawan Sumodiningrat, Mubiarto ya, ada Adi Sasono juga. Jadi seolah-olah hilang begitu saja gitu. Itu jadi tinggal kenangan ya. Penghias perpustakaan mungkin di UGM, di UI, ITB juga. Karena aliran berpikiran ekonomi pro rakyat sebetulnya tradisi yang kuat di UGM dengan Pak Profesor Mubiarto dan kawan-kawan. Lama-lama alumni UGM yang jadi presiden, jadi menteri lupa sama sekali keberpihakan kepada rakyat. Ya, jelek-jelek Pak Harto, saya misalnya, itu kita prinsipnya sederhana. Kalau kita nggak bisa bikin makmur rakyat, jangan bikin hidupnya lebih miskin dan susah gitu loh. Loh ini rakyat udah susah, hidup aja susah, mereka bikin program-program yang semakin miskin rakyat. Jadi kok tega banget situ. Ya udah rakyat susah, pengangguran banyak. Kok bisa sih masih proyek aja? Kok bisa sih masih jor-joran aja menggunakan anggaran dan pemborosan dan KKN, bikin lembaga-lembaga baru dengan gaji tinggi? Iya kan? Jangan gitu dong. Jadi please deh, situ kalau nggak becus menaikkan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, lebih bagus lebih mundur aja. Itu lebih bertanggung jawab dan kesatria. Satu hal yang sangat serius saya kira harus dicamkan oleh siapapun. Kalau nggak bisa bikin sejahtera, jangan bikin susah. Sobat semua, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya.